Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu, kiai terkenal dan kiai kampung. Nah ini dia gitu loh. Dengan munculnya tesis nasab, itu banyak orang mempertanyakan kredibilitas kiai-kiai yang terkenal, ustadz-ustadz yang terkenal, gus-gus yang sangat terkenal. Dan kebanyakan kiai-kiai atau ustadz yang terkenal dalam artian ini mungkin namanya tersohor, tetapi mereka tidak bunyi jika membahas soal nasab, soal kebenaran nasab Ba'alwi yang mereka itu suka mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa Kiai Kondang yang berani? Siapa Kiai Kondang yang bisa menerima kebenaran soal tesis nasab? Secara keilmuan apapun, ilmu sejarah, ilmu gen, sains, filologi, dari berbagai macam keilmuan, dari berbagai macam sisi, jelas haplogrup G itu miliknya Yahudi Askenasi. Mereka itu tidak bersuara. Bahkan Kiai NU seperti Anwar Zahid juga berani bersuara. Gus Miftah tidak berani bersuara. Siapa Kiai yang berani? Apalagi Kiai yang punya jabatan. Apakah ada yang berani bersuara? Kalau Kiai tersohor yang berani bersuara ya seperti Gus Muafik. Itu berani. Kejujurannya saya akui. Gus Abbas apalagi sebagai petinggi TPWI, sebagai cucunya seorang pahlawan yang jelas jasanya banyak di NKRI ini. Banyak juga kok kiai tersohor. Tetapi juga banyak juga kiai-kiai yang bisa dibilang kredibilitasnya dipertanyakan. Mereka seakan-akan apa ya, seperti orang alergi. Padahal kalau bisa menempatkan bahwa itu tuh kajian keilmuan, nggak masalah. Tetapi apa? Mereka lebih banyak bahkan membela Ba'alwi. Membelanya juga tanpa data. Membela aja. Padahal yang dihadapi itu orang-orang yang menggunakan data. Penelitian ilmiah. Ya jelas apa yang mereka lakukan itu tidak bisa membantah. Justru terkesan konyol. Makanya ini saya punya satu video ya, ini dari orang-orang NU juga. Mereka mengkritisi, mereka memandang melihat seperti apa dok kiai yang selama ini dikenal. Apalagi seperti siapa itu, orang yang dulu suka mengisi kajiannya HTI. Seperti UAS contohnya. Kemudian dia berkata apa dia itu? Ya Yahya, apalagi? Yang kiai-kiai yang tersohor ini seperti seleb ini, semuanya itu kredibilitasnya soal nasab itu meragukan. Ya saya khawatirnya ya banyak ulama ini di akhir zaman yang merusak Islam juga pasti orang-orang yang punya kans untuk merusak. Yaitu orang-orang yang punya label-label misalkan seperti ulama, ustadz semacam itu juga. Dan di lain pihak juga ada ustadz-ustadz yang dia itu sebagai pencerah, dia mengakui. Dan kiai-kiai ini kebanyakan lebih ke kiai-kiai yang disukai di desa. Dan kiai-kiai yang katanya terkenal, walaupun juga hidupnya di desa juga ada. Dan dia itu lebih apa ya, seperti seleb. Itu nggak ada yang berani, nggak punya nyali. Maunya tuh ngambang gitu loh. Padahal kebenaran itu jelas sudah dibukakan dengan mata kok. Dengan penelitian dan lain sebagainya. Tetapi kenapa tidak berani? Ini loh yang saya khawatirkan tuh banyak orang diam. Ini nanti apa? Alam tuh yang berbicara, yang membalas, yang menjawab diamnya mereka. Saya takutnya tuh itu. Membalas pakai metode apa? Secara beberapa macam keilmuan udah jelas. Penelitiannya sudah jelas. Hasilnya udah jelas. Tetapi mereka selalu menyembunyikan kebenaran. Dan ini bisa dibilang ada ini apa ya? Orang-orang umum tuh tahu gitu loh. Orang-orang yang konsen dengan NKRI, dengan Nusantara, dengan Pancasila, dengan budayanya itu pada tahu.
Orang-orang seperti ini saja tahu kok. Apalagi yang harusnya orang yang punya nama itu pernah nggak tahu. Hati-hati. Diamnya kalian akan dibalas dengan alam yang berbicara. Kebenaran ini sudah terbuka lebar, seperti terangnya matahari. Mau membantah dengan sisi apa? Keilmuan apa? Ilmu sejarah jelas. Geologi, manuskrip, apalagi gen, ilmu modern kan termasuk. Enggak modern juga sesungguhnya, itu penelitiannya udah lama. Tapi memang bertahap gitu loh, makanya tetap disebut modern. Ilmu apa? Enggak ada, hanya katanya, yang katanya ujungnya itu ke abad 9. Aneh kan? Udah jelas gamblang. Semua orang-orang itu yang percaya Ba'al Biturana Nabi Muhammad, mereka katanya menggunakan teknik Surah Wal Istifadah. Sedangkan pencetusnya, Mbah Sakram itu, ya tidak menggunakan itu. Kan aneh. Sedangkan Surah Wal Istifadahnya itu batal itu. Orang-orang itu loh. Bagaimana mau mencerna? Jarak 550 tahun itu nggak ada apapun. Nggak ada kisah apapun tiba-tiba disambungkan. 550 tahun. Bagaimana menyambungkannya? Kok percaya saja yang ujung-ujungnya ke abad 9. Lalu ratusan tahun ini yang nggak ada tulisannya, nggak ada apapun nih. Itu dari mana? Ini dia nih, ini bisa dibilang apa ya? Ya ucapan orang-orang Nahdien juga. Ya ini loh walak-walakin zaman. Orang yang harusnya dipercaya, punya kredibilitas di masyarakat, tetap pada diam. Ini dia videonya. PBNU-nya sekarang itu pelin-pelan. Memang kenyataannya gitu. Sangat pelin-pelan. Masuk gitu. angin. Gitu loh. PBNU-nya masuk angin. Ya itu masuk angin, sangat masuk angin. Gimana bos? Kalau gimana perjuangan kita? Tapi kita tidak perlu putus asa, tetap berjuang. Sangat masuk angin gitu. Bukan cuma PBNU-nya, sedangkan kiai-kiai yang kesohor. Contoh, Kiai Syukron Makmun, kiai karismatik gitu. Tetap mengkritik apa? Kiai Syukron itu saya dengar videonya itu mengkritik peneliti nasab. Kenapa waktu kiai-kiai kita, kiai pribumi dilecehkan begitu, direndahkan begitu, kok tidak ada sinyal untuk berbicara? Coba bayangkan. Sakit demam. Nah itu banyak kiai yang sakit. Itu susahnya. Seandainya kiai-kiai kita itu bersatu, saya rasa aman. Hebat Indonesia, betul ini. Gitu. Banyak itu kiai-kiai, kalau kiai-kiai bawahan, kiai-kiai kampung maklum aja, itu saya rasa kalau yang dari pusat itu berjuang semaksimal mungkin, saya rasa cepat prosesnya. Kalau yang kiai-kiai kampung itu cepat gitu, apalagi muhibin-muhibinnya. Yang militan. Kiai yang kampung. Kiai yang kesohor loh, kiai yang kesohor aja, kiai sangat karismatik, diakui di internasional. Ulama diakui di internasional, bisa gitu aja. Untuk apa? Gitu. Untuk apa? Dia itu overdosis kebanyakan obat. Untuk apa? Itu meneliti nasab, pikirkan nasib aja. Gimana itu? Kok yang peneliti kok bisa nggak didukung? Yang seharusnya ada dukungan penuh dong. Ya itu. Gitu. Kebanyakan obat overdosis ya. Gitu. Sedangkan kiai kita dilecehkan. Satu HP pezina, pejudi lebih mulia daripada 70 kiai. Gimana ceritanya kok nggak ada kritik, kok nggak ada yang membantah itu? Kok cuma rakyat-rakyat yang jelata seperti saya, nggak tahu apa, nggak tahu ke barat ke timur, baca kitab nggak bisa, yang berani lantang untuk menyuarakan. Sedangkan yang pinter-pinter kitab itu kok, susah kayaknya ya. Gitu. Banyak orang pinter nggak bener gitu kok. Kalau saya jujur aja, lambat laun terus saya suarakan di kampung. Di kampung saya itu mayoritas mukibin.
Tapi lambat laun saya suarakan dengan cara yang santun, etika yang bagus. Alhamdulillah sekarang banyak yang keluar dari Muhyiddin. Gitu. Iya, itu namanya perjuangan. Kalau seperti kita ini mau berjuang gimana kalau nggak melalui medsos? Kita suarakan lewat medsos. Ini sama-sama perjuangan. Karena perjuangan itu berbagai macam cara. Gitu. Betul. Makanya setiap ada kajian ini dari siapa? Ini sering kok Gus Doleng itu. Saya kadang ada di Gus Hasan, ada saya nyimak di bawah. Bener-bener saya mengkaji gimana apakah betul klan Ba'alawi itu batal, semua saya ikuti. Saya mengaji, memang betul-betul mengaji. Karena apa? Jujur saya ini rakyat awam, orang awam. Yang ternyata saya nilai, oh iya, jaraknya antara siapa itu Kaki Mukodam sama siapa itu lagi? Ubaidillah sama Ahmad bin Isa 550 tahun baru ketahuan, apa masuk akal? Dari segi akal sudah gak masuk itu. Apalagi diperlihatkan kitabnya, dari segi akal logika aja kan nggak masuk. Itu satu. Memang saya mulai dulu ya, jujur aja, sebelum tercetusnya 12 tesis Kiai Imad, saya ini sudah nggak percaya karena saya dalilnya bukan dalil nakli, akli gitu. Nggak percayanya itu dari segi akal aja. Masalah setiap saya buka di YouTube, tujuan saya ingin mengaji pada Habib itu apa? Isinya bukan ilmu, melainkan kurofat, dongeng-dongeng mencaci maki pemerintah, mencaci maki apa Kiai Nusantara. Selain itu gak ada. Pasti itu sudah. Siapa yang ngajarin ilmu saya ingin tahu. Pasti dongeng isinya. Gitu loh. Jadi hancur bener. Sejarah dibelokkan. Pendiri siapa itu pendiri NU bukan Kiai Hasyim Asy'ari, malah ditulis di nomor 3. Kemana PBNU-nya? PBNU-nya itu kemana? Gitu yang sangat disayangkan. Makanya serasa nunggu berapa tahun lagi, serasa nunggu 10 tahun untuk cepat terselenggaranya muktamar itu supaya cepat diganti gitu loh. Tuh. Kalau nggak direvisi kepengurusan baik dari ranting sampai ke pusat itu, saya rasa angel gitu. Karena begini saudaraku, Ya. perbedaan kiai yang masyhur dengan kiai kampung itu di pola makan dan pola tidur. Kalau kiai kami itu makannya masih alami, ya, umbian. Jadi belum kena banyak makan roti sama tidur di hotel gitu. Jadi lebih militan. Nah, kalau mereka yang masyhur itu kebanyakan makan roti, tidurnya kebanyakan yang tempat yang empuk, akhirnya terlalu banyak makan kimia, overdosis, nggak sadar-sadar, akhirnya lalai begitu kan. Ya itu. Kata Imam Ghazali, banyak makan, banyak tidur, banyak lalai, begitu. Masuk ngain gitu. Memang begini juga, kata orang tua dulu, yang membuat terlena itu sehingga mau menjadi pengkhianat atau abu-abu atau main dua kaki atau tidak tegas gara-gara apa? Harta, tahta, dan wanita. Begitu. Betul. Terkait Jadi masalah kiai-kiai yang kampung ini, yang dibilang kiai kampung, itulah suara Tuhan. Ternyata, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Apa yang terjadi? Secara sanksi sosial, Ba'alawi rungkat di masyarakat. Begitu. Tinggal analoginya adalah ketika Ibu Pertiwi bangkit, maka dengan bangkitnya Ibu Pertiwi, rungkatnya Ba'alawi di NKRI. Silakan lanjut. betul sepakat. Itu tanggapan Kiai Wa masyhur. makaru wa makarullah khairul makirin.
Ya, Sebaik-baik insya Allah. pembalas tipu daya itu adalah Allah. Sekarang Allah sudah membalas semua tipu daya kaum Baklawi yang Dan selama itu ada hampir tulisannya, Kang Doleng. 100 Wabasyiril lil mukminin, ya, kabar gembira bagi orang yang beriman. Begitu ya. selama 100 tahun lebih ini, umat Islam dibodohi dengan kedok tipu daya kaum Baklawi ini dengan mengaku cucu Nabi. Itu suatu kebohongan besar. Apalagi kita, para kiai pun banyak yang dibodohi oleh mereka. Adapun sekarang para kiai-kiai yang masih membela para habib, cucu Nabi palsu ini, saya yakin cepat atau lambat mereka akan menjadi sampah-sampah peradaban. Nah, Karena betul, mereka- betul, betul itu betul. Karena mereka tidak jujur terhadap ucapannya yang telah datang fakta begitu jelas, terang benderang melalui kitab-kitab nasab, kitab sejarah, dan ilmu genetika. Mereka tidak pernah tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para kiai yang masih membela itu adalah sama saja pembela kesesatan. Hukumnya Betul. sama di mata kita. Sekarang rakyat, masyarakat dari semua elemen sudah bersuara. Saya sepakat dengan pepatah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu saya yakin. Karena Tuhan telah menggerakkan hati kita semua untuk mengungkap suatu kebenaran. Boleh jadi di antara tokoh-tokoh kita itu ada kepentingan. Ada kepentingan politik, ada kepentingan kekeluargaan, ada kepentingan yang lain-lain. Tapi kalau kita bersuara tidak ada satu motivasi apapun. Tidak ada kepentingan apapun kecuali menyuarakan kebenaran. Begitu saya. Kalau saya jujur aja, di kampung saya tempo hari itu ada pengajian. Setelah saya baca itu kok ngundang Habib ini, penceramah Habib ini. Nah, setelah itu Pak RT-nya ada penggalangan dana. Jujur aja saya nggak ngasih. Bahkan saya nggak datang. Biarin teman-teman saya bertentangan dengan saya nggak apa-apa. Kalau mau diskusi silahkan datang ke rumah. Cuma saya karena apa? Saya jujur aja, nggak ada dalil. Karena untuk apa saya ngeluarkan dalil karena wong saya nggak percaya? Sudah, kalau nggak suka ya sudah. Justru yang mempercayai bahwa Habib itu adalah nasabnya tersambung ke Rasulullah itu harus membuktikan dengan data yang valid. Kan cuma gitu aja. Kalau yang nggak percaya untuk apa bawa-bawa data? Apalagi orang-orang bodoh kayak saya. Mau dipaksakan gimana kalau sudah nggak percaya gitu? Justru yang ngotot masih ngotot itu bahwa Habib itu masih tersambung nasabnya ke Rasulullah, itu yang perlu membuktikan, kan gitu ceritanya. Perbedaannya kiai-kiai kampung dan kiai-kiai yang terkenal, nah, yang kiai-kiai yang konon terkenal begitu ya. Bedanya begini, kalau kiai kampung yang pertama dan utama tujuannya cuma satu, tidak lain tidak bukan hanya la ilaha kalimatillah. Akan tetapi kiai-kiai yang konon terkenal itu tujuannya bukan la ilaha kalimatil, tapi la ilaha kalimatul khulus, la ilaha kalimatul masyhur, la ilaha kalimatul kursi. Jadi yang melempem lebih militan yang di kampung. Ternyata kiai-kiai kampung lebih berhasil daripada mereka yang sontoloyo, saudara. Ya, kita juga sangat berharap mudah-mudahan adanya dari perbincangan kita di sini di Rumah Banur, khususnya Muhyiddin, pada sadar mereka itu korban politisasi agama. Begitu aja. Ya. Sebagai rakyat Indonesia kita harus cerdas. Mereka bukan Ya. komisi agama. Ya, kita Jelas-jelas harus mereka ini sabar menguasai negara menghadapi kita. mukibin itu. Soalnya apa? Itu dimaklumi lah. Sudah berapa ratus tahun kita ini dijajah kayak gini, dibodohin gitu.